Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Memahami Bahasa Roh. Saudara, istilah bahasa roh mungkin merujuk pada konsep berbicara dalam bahasa lidah dalam konteks agama Kristen, terutama dalam tradisi Pentakosta dan karismatik. Bahasa roh adalah fenomena di mana seseorang berbicara dalam bahasa yang tidak mereka pahami sebagai tanda atau manifestasi dari Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa-bahasa lain di sini bukan tidak bisa dimengerti karena tidak ada artinya. Sebab faktanya itu adalah bahasa-bahasa yang dipakai bangsa-bangsa. Jadi tetap memiliki arti, tetap bisa dimengerti. Namun yang mengerti bukan para murid yang mengucapkan pada saat itu, melainkan orang-orang Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, dan Mesir. Sebab itu bahasa yang mereka pakai, saudara. Sedangkan terkait bahasa roh di lingkungan gereja Pentakosta karismatik, dalam 1 Korintus 12 ayat 10 dituliskan demikian. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Dari ayat ini jelas, ketika Roh Kudus kepada seseorang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, maka diberikan juga kepada yang lain karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ini berarti setiap bahasa roh itu memiliki arti. Ada orang yang bisa mengerti bahasa itu. Kalau sampai tidak ada yang bisa mengerti, perlu dipertanyakan keaslian bahasa roh tersebut. Lagi pula, dalam 1 Korintus 14 ayat 27, Paulus memberikan instruksi tentang bagaimana bahasa roh harus digunakan dalam gereja atau persekutuan. Jika ada yang berbicara dalam bahasa roh, biarlah 2 atau 3 orang berbicara, dan yang lain menafsirkannya. Dari ayat ini kita juga bisa mengerti bahwa bahasa roh itu bisa dikendalikan. Dan ketika sudah ada 2 atau 3 orang yang berbahasa roh, yang lain yang hadir mestinya diberikan karunia menafsirkan. Dengan demikian, ada yang berbahasa roh,
ada juga yang menafsirkan. Dengan demikian ada ketertiban di dalam persekutuan itu sesuai yang dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 7 bahwa Roh Kudus selain membangkitkan kekuatan dan kasih juga ketertiban atau penguasaan diri. Dengan demikian memastikan bahwa pertemuan gereja tetap teratur dan membangun iman jemaat, bukan menjadi kebingungan atau kekacauan karena bahasa yang tidak dimengerti. Dengan kata lain, ketika dalam satu pertemuan di gereja ada banyak yang berbahasa roh, bahkan sangat keras sehingga menimbulkan kegaduhan dan kebingungan, terlebih bagi jemaat yang belum dewasa, jemaat baru, atau bagi mereka yang tidak diberi karunia berbahasa roh maupun menafsirkannya, maka keaslian bahasa roh itu perlu dipertanyakan. 1 Korintus 14 ayat 23, jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Ini tentu satu peringatan, saudara. Tapi berbeda kalau kita menggunakan bahasa roh dalam kesendirian kita. Ketika kita dalam pergumulan berat, penat, letih, lesu, maka bahasa roh itu akan membangun iman kita. Memang tidak ada orang lain, jadi tidak ada yang mengartikan. Tapi Alkitab jelas mengatakan Roh Kudus sedang menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak bisa kita ucapkan. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dengan demikian, bahasa roh yang kita ucapkan dalam kesendirian di tengah pergumulan berat kita tetap ada artinya. Namun, memang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Kita tahu, tentu tahu, sebab itu keluhan-keluhan kita. Tuhan tahu sebab Roh Kudus yang menyampaikannya, Roh Kudus yang berkata-kata. Begitulah kita mesti memahami bahasa roh dengan benar. Kiranya kebenaran ini boleh mencerahi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.